momen sekarang nih THR sudah turun, sudah ada banyak yang cair udah betul, ya. sudah pada cair dan kucuran dana tampaknya sudah siap dibelanjakan walaupun tadi milih nabung gitu ya masyarakat Indonesia. Anda merasa atau tidak sih bahwa ada beberapa data kita ekonomi dengan daya beli yang menurun ini cukup berdampak terhadap konsumsi kosmetik khususnya? Setuju. Saya ngobrol gitu ya dengan beberapa teman di berbagai industri yang berbeda-beda gitu ya. Memang dirasakan perlambatan itu sangat terasa khususnya ketika menjelang biasa sebulan sebelum Lebaran itu wave udah mulai naik. Tapi tahun ini terasa di awal tuh ngadat, agak pelan gitu ya. Memang benar mungkin masyarakat menahan spendingnya mereka gitu. Nah, setelah 2 minggu pertama, ini masuk minggu ketiga, baru mulai terasa gejolaknya. Jadi masyarakat sudah mulai lebih spending karena udah mulai menjelang preparations, menjelang Ramadan gitu ya. Jadi kami harapkan baik itu secara di online maupun di retail, market akan mulai selling well nih. Oke, kalau lagi low seperti itu biasanya kalau untuk produk-produk kosmetik apa sih yang dilakukan begitu ya untuk tetap menggenjot market gitu setidaknya, karena kan orang lagi nggak mau belanja gitu, atau mungkin inovasi apa yang dilakukan untuk bisa tetap mengisi supaya tetap ada spending yang terjadi begitu Pak Budi? Betul. Jakel sendiri memang selama ini kami mencoba keluar dari typical trend gitu ya. Kami mencoba bagaimana melakukan marketing yang berbeda. Kayak tadi misalnya ketika all the brands lakukan banyak Korean style, Korean trends gitu ya, mereka invite K-pop gitu. Kami mencoba mencari apa nih marketing yang berbeda dan unik. Oleh karena itu kami menjadi brand pertama, ya, local brand ya, kosmetik yang collab dengan Disney. Nah dari sana kami launching produk-produk yang limited editions, yang memang hanya spesifik certain amount, quantity tertentu saja, dan IP tertentu saja, karakter tertentu saja. Ini menjadi andalan ketika kami lakukan promosi, marketing, karena hanya spesifik itu saja. Dan karena target marketnya memang cukup spesifik, kami sedikit banyak tidak terlalu tergantung dengan diskon. Secara umum memang market beauty itu ya kayak begini, kami lakukan paling gampang adalah diskon products gitu ya. Jakel bersyukur karena keunikan tadi, kami tentukan waktu-waktu timing kayak menjelang Lebaran gini, ya kami coba launching produk-produk baru. Jadi customer, oh ada new products, oh ada new trends gitu yang coba di. Karena ada uniqueness-nya tersendiri, terus kemudian mengambil momentum, jadi akhirnya terdorong juga begitu ya. Betul. Apalagi ada unique selling-nya itu ya, kolaborasi dengan IP-IP yang juga cukup banyak fans-nya gitu ya di Indonesia. Selama ini sudah jalan 10 tahun, seperti apa Jakel kemudian melihat transformasi kecantikan perempuan-perempuan Indonesia? Apa sih yang mereka kemudian, apa yang ditemukan juga ya, ditemui oleh Jakel sendiri as a brand? Oh, orang perempuan Indonesia tuh ternyata maunya ini gitu loh. Pengennya pendekatannya seperti ini. Itu apa yang selama ini dipelajari di 10 tahun ini? 10 tahun sih waktu yang cukup panjang, tapi juga kita ngelihat betapa banyak perubahan yang terjadi di market. Kalau kita flashback 10 tahun lalu, there's only two types of products gitu ya. Satu adalah international products, international brand, di mana banyak majority di pasaran yang dipegang oleh brand internasional. Lalu yang kedua adalah local brands. Tapi local brands ini yang dianggap mungkin brand yang sudah cukup senior dan lama di market. Market seiring dengan terbukanya informasi gitu ya, ada social media, lalu ada platform marketplace gitu, sehingga banyak kesempatan brand-brand baru yang keluar dengan produk-produk yang tentunya fresh gitu ya. Nah ini merubah 10 tahun terakhir ini new products, market otomatis karena informasinya lebih terbuka, social media juga mereka lihat tiap hari, mereka lebih adaptif. Mereka willing untuk mencoba produk-produk baru ataupun brand-brand yang baru keluar ini. Kalau dulu kan mungkin masyarakat ke toko nanya, Pak saya mau beli produk X gitu ya. Ada rekomendasi, nah dikeluarin produk yang marginnya paling besar gitu kan. Atau produk yang memang dia laku. Tapi kalau sekarang nggak toko yang merekomendasi, tapi masyarakat sudah punya aksesnya. Mereka udah punya informasinya, sehingga ketika mereka ke toko, mereka bisa coba, oh ini nih yang produk saya lihat di online. Dan mereka bisa coba. Jadi itu yang paling pertama. Kedua, seiring dengan itu,
beberapa brand indie, Indonesian brand gitu ya, mulai naik dan mendapat posisi. Kalau diperhatikan market sendiri, international brand itu juga mulai termakan marketnya, pie-nya gitu. Nah, indie brand ini mulai naik dan mulai mendapat positioning serta kepercayaan dari masyarakat Indonesia sebenarnya. Nah, indie brand ini mulai seperti kami setelah 10 tahun kami mulai mendapat posisi tertentu dan ada segmentasinya yang agak beda-beda masing-masing. Nah, kami sangat berharap masyarakat gitu ya juga mulai makin ngerti, makin kenal dan tentunya willing sehingga akhirnya posisi international brand itu kita yang pegang. Homeground brand menjadi tuan di tanah Indonesia sendiri gitu ya. Itu kerinduan kami sih sebagai brand-brand lokal.